Pabrik pengolahan kayu di Cilacap, Jawa Tengah terbakar. Kebakaran ini terjadi saat para pekerja masih beraktivitas di dalam pabrik. Mereka terkejut tiba-tiba api membesar dan membakar bagian belakang pabrik. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun petugas kesulitan memadamkan api yang semakin besar karena banyak material yang mudah terbakar. Di warung batok industri Kecamatan Bojong, setelah terjadi kebakaran di bagian belakang di mesin boilernya. Itu disebabkan karena dari percikan api dari mesin boiler jatuh ke kayu, limbah-limbah kayu yang ada di situ. Kemudian juga ada angin membakar kayu tersebut sehingga terjadilah kebakaran. Api diduga berasal dari bagian oven atau pemanas kayu. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Kebakaran hebat yang menghanguskan pabrik pengolahan kayu di Cilacap, Jawa Tengah tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menyampaikan perkembangan terkini arus mudik lebaran dari sejumlah lokasi di mana puncak arus mudik dimulai pada hari ini. Saya Anissa Dasuki, Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Sejumlah rumah di kawasan permukiman padat Jalan Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat habis terbakar. Sedikitnya 10 rumah warga terbakar jelang waktu berbuka puasa Kamis sore. Api diduga berasal dari korsleting di lantai 3 rumah salah satu warga. 23 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran juga melanda sebuah rumah di Jalan Haji Raisan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis sore. Angin kencang membuat api cepat menyebar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di kamar tidur. Akibatnya 2 orang pemilik rumah terluka saat berusaha menyelamatkan barang-barang mereka. Tumpukan petasan di sebuah lapak di Mojokerto, Jawa Timur meledak. Warga yang berada di lokasi panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Tumpukan petasan di lapak pedagang di Jalan Niaga, Kecamatan Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur meledak. Kejadian ini membuat warga panik dan menjauhi lokasi. Diduga cuaca panas menjadi penyebab tumpukan petasan ini meledak. Warga sekitar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sesaat kemudian api pun padam. Media, Pak. Nggak usah gitu. Adu mulut terjadi antara warga yang diduga preman setempat berusaha menghalangi wartawan yang hendak merekam gambar. Oh, masih nggak usah ngerampas. Tapi bukan rampas, Bang. Ya, agak jauh semua. Nanti dipadamkan dengan menggunakan apa, Mas? Damkar atau gimana? Enggak, manual. Manual ya. Dari jauh, jarak jauh saya berani saya pegang. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Sementara kerugian pemilik lapak ditaksir mencapai 3 juta rupiah. Pelaku penjambretan dompet milik penjual sayur yang viral akhirnya berhasil diringkus. Beralasan butuh uang untuk kebutuhan lebaran, namun akhirnya mengaku menjambret agar bisa membeli narkoba. Setelah buron selama sepekan, pria pelaku penjamretan ini hanya bisa tertunduk malu saat digelandang ke Polres Metro Jakarta Pusat. Ia menjamret tas milik Sularmi, seorang penjual sayur di Jalan Danau Gelinggang, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 18 April lalu. Video rekaman aksi kejahatannya viral di media sosial. Pelaku memesan ayam untuk dipotong-potong, kemudian si pelaku juga memesan udang. Jadi sehingga pelapor ini mengarah berbalik daripada gerobak sayurnya. Berapa kali ngelakuin jambret?
Baru sekali. Baru sekali. Kenapa motifnya? Buat apa dia? pakai narkoba. Enggak. Jadi buat apa? Untuk anak istri. Anak istri, buat lebaran. Iya. Tapi udah lu positif. Lu makan narkoba udah berapa lama? Enggak baru, Pak. Beli di mana narkobanya? Boncos. Iya. Nah, Dari hasil pemeriksaan penyidik, pelaku CB ternyata nekat menjamret karena butuh uang untuk membeli narkoba. Hasil tes urin juga menunjukkan pelaku positif narkoba. Hujan deras dan angin kencang di Pelabuhan Merak, Banten menyebabkan sejumlah posko tenda pemudik roboh. Pemudik dan relawan yang bertugas di area dermaga pelabuhan panik dan berlarian. Angin kencang menghantam kawasan Pelabuhan Merak, Banten Rabu malam. Angin kencang menghantam sejumlah tenda hingga roboh dan beberapa terseret angin. Angin kencang merobohkan tenda PMI dan 2 posko tenda pemudik motor hingga rusak parah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas langsung memperbaiki tenda yang roboh agar bisa langsung digunakan. 2 tenda berukuran besar ini biasanya digunakan bagi para pemudik sepeda motor berteduh saat panas atau hujan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, pemudik motor mulai terlihat di jalur arteri Kalimalang yang merupakan perbatasan antara Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat. Aktivitas pengendara roda 2 dan roda 4 yang mudik lebaran terpantau meningkat sekitar 5%. Para pemudik yang mendominasi jalur Kalimalang ini merupakan pemudik motor yang melakukan perjalanan mudik melalui jalur Pantura. Para pemudik rata-rata memilih melakukan perjalanan mudik di sore hari, menghindari teriknya matahari selama perjalanan. Seperti apa situasi terkini arus mudik di kawasan Kalimalang? Sudah ada rekan kami Ayu Jelita di sana. Ayu, apakah sudah terlihat peningkatan pemudik dengan sepeda motor malam hari ini? Ya, baik, terima kasih Anissa dan juga pemirsa. Hingga malam hari ini, yaitu pukul 9:16 waktu Indonesia bagian Barat, dapat kami laporkan bahwa kondisi arus lalu lintas di ruas jalur Kalimalang yang merupakan perbatasan antara Jakarta dan juga Bekasi, Jawa Barat, ini masih terpantau ramai lancar. Memang menurut pantauan kami sejak sore hari tadi dan juga informasi dari perwira piket dari posko mudik ini menyatakan jika ada peningkatan jumlah pemudik yang didominasi oleh kendaraan roda 2 yang melintasi jalur arteri Kalimalang yang merupakan perbatasan dengan Bekasi, Jawa Barat. Dan memang dari petugas keamanan juga memprediksi jika nantinya lonjakan arus mudik ini terjadi yaitu pada tanggal 29 April 2022 esok seiring jatuhnya masa cuti bersama. Sementara untuk arus balik ini diprediksi pada tanggal 7 hingga 8 Mei mendatang. Dari pihak Satlantas dari Polres Jakarta dan juga Bekasi, ini juga telah menyiapkan rekayasa arus lalu lintas apabila nantinya, yaitu pada tanggal 29 atau pada saat terjadinya lonjakan pemudik yang melintasi jalur Kalimalang ini ke beberapa titik dengan rekayasa arus lalu lintas dan diarahkan ke beberapa ruas jalan untuk tidak melintasi dari lajur yang biasanya dilewati. Nah, menurut pantauan kami juga sejak sore hari tadi, ini kendaraan roda 2 ini masih mendominasi jumlah pemudik yang melintasi jalur Kalimalang yang nantinya akan melintasi jalur Pantura. Kami juga menghimbau kepada Anda masyarakat yang nantinya atau yang sedang melaksanakan perjalanan mudik untuk tetap berhati-hati saat berkendara. Anissa. Baik, terima kasih Ayu Jelita melaporkan langsung dari kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Ayu. Seorang pemudik asal Banyuwangi pingsan saat antre masuk pelabuhan Gilimanuk, Bali. Sementara di Banggai, Sulawesi Tengah, jenazah terpaksa diangkut dengan ojek karena mobil ambulans rusak. Selengkapnya dalam berita pilihan hari ini.
Seorang pemudik asal Banyuwangi, Jawa Timur pingsan di Pelabuhan Gilimanuk lantaran tidak kuat menahan panas saat antri menuju loket tiket sepeda motor. Para pemudik terjebak antrian di tengah cuaca panas di Pelabuhan Gilimanuk. Situasi ini membuat mereka tidak sabar dan saling membunyikan klakson. Arus mudik di pelabuhan meningkat tajam setelah 2 tahun warga tertahan, tidak bisa mudik karena pandemi. Arus mudik mulai meningkat sejak kemarin. Empat hari jelang Lebaran, antrian penumpang memenuhi loket-loket penjualan tiket bus di Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat. Rata-rata para pemudik sengaja berangkat 4 hari jelang Lebaran karena sebagian besar baru mendapatkan libur bekerja. Tingginya minat mudik membuat harga tiket naik 2 kali lipat. Meski demikian, pemudik tetap membeli karena sudah lama tidak pulang kampung. Rata-rata pemudik yang datang merupakan untuk tujuan sejumlah daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Cerita pilu warga terjadi di Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah seorang warga terpaksa dinaikkan di atas ojek oleh keluarganya lantaran ambulans Puskesmas Bulagi tempat almarhum meninggal dunia rusak. Jenazah naik ojek ini pun viral di media sosial. Kepala Puskesmas Bulagi, Heliawati Maripan, mengatakan pasien datang dalam keadaan gawat dan sudah sempat ditangani, namun nyawa tidak tertolong. Pihak Puskesmas mengaku sudah menghubungi pemerintah Kecamatan Bulagi, namun ambulans pihak kecamatan juga rusak. Warga Bangli, Bali berdesakan antri minyak goreng curah dalam operasi pasar yang digelar pemerintah Kabupaten Bangli. Demi minyak goreng murah, warga rela antri berjam-jam. Harga minyak goreng curah dalam operasi pasar ini sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.000 per kilogram, sedangkan harga minyak curah di pasaran lebih tinggi, Rp17.000 sampai Rp20.000 per kilogram. Sementara harga minyak goreng kemasan masih berkisar Rp24.000 hingga Rp25.000 per liter. Pemirsa, kapal tanker bermuatan 34.850 metrik ton bahan baku minyak goreng ditangkap. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.